Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes SNBT untuk pengetahuan kuantitatif pada materi statistik. Ada 5 soal yang akan kita bahas pada video kali ini dan soal-soal ini pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Soal yang pertama, dua perusahaan memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun dan 38 tahun. Jika satu orang di masing-masing perusahaan dipertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan tersebut adalah. Nah, kalau kita perhatikan soal yang pertama, ini adalah tentang rata-rata. Ingat lagi, rata-rata itu dirumuskan dengan jumlah data yang kita misalkan dengan X1 ya, atau data yang pertama. Kita tambahkan dengan X2 atau data yang kedua, sampai data yang ke N atau XN, yang kita bagi dengan banyaknya data. Kita baca lagi soalnya, dua perusahaan. Berarti ada dua perusahaan di sini. Jadi kita bisa misalkan perusahaan yang pertama dengan perusahaan A. Nah, perusahaan A ini memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya adalah 35 tahun. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Rata-rata akan sama dengan, nah, karena di sini kita menggunakan simbol A untuk perusahaan yang pertama gitu ya. Jadi kita bisa, artinya kita tidak gunakan X ya, kita boleh menggunakan A1. Jadi A1 ini adalah usia karyawan yang pertama, kita tambahkan dengan usia karyawan yang kedua, kita tambahkan dengan usia karyawan yang ketiga, kita tambahkan dengan usia karyawan yang keempat, kemudian ditambahkan dengan usia karyawan yang kelima, karena dia ada 6 karyawan berarti sampai karyawan yang ke-6 gitu ya. Tapi di sini katanya nanti ada satu orang nih di masing-masing perusahaan itu yang akan dipertukarkan. Nah, karena ada satu orang yang akan dipertukarkan, maka untuk orang yang berikutnya kita bisa kasih kode yang berbeda dengan XA. Nah, jadi ini adalah XA yang nanti akan kita pertukarkan dengan orang yang ada di perusahaan B-nya gitu ya. Kita bagi dengan banyaknya karyawannya, yaitu ada 6. Kita bagi dengan 6. Oke. Kita masukkan rata-ratanya atau rata-rata usia karyawan di perusahaan A tadi itu adalah 35 tahun. Kita masukkan 35 sama dengan A1 tambah A2, tambah 3, tambah A4, tambah A5, tambah XA, dibagi atau per 6 gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus kali silang. Jadi ini kan 35 per 1. Jadi 35 kita kalikan dengan 6, kemudian A1 tambah A2 sampai XA kita kalikan dengan 1. Kita coba kalikan 35 kita kalikan dengan 6, itu hasilnya adalah 210 sama dengan, nah, A1 ditambah A2 sampai XA kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap dirinya sendiri ya, berarti sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 tambah A4 ditambahkan dengan A5 ditambahkan dengan XA. Nah, kita bisa tukar posisinya gitu ya. Kita tuliskan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5 tambah XA itu sama dengan 210. Nah, di sini untuk menyingkat ya, untuk menyingkat penulisan, di sini kan ada orang yang dipertukarkan, ada yang tidak ya, artinya ada yang tetap di perusahaan A dan ada satu orang itu yang nanti akan dipertukarkan. Nah, di sini kita udah mengkode ya, XA ini nanti akan kita tukar. Berarti A1 sampai dengan A5 ya, kita bisa tuliskan dengan PA. Jadi PA ini adalah karyawan di perusahaan A yang tetap berada di perusahaan A. Nah, kita misalkan dengan PA ya. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A5. Kemudian kita tambahkan dengan XA yang nilainya atau sama dengan 210. Nah, kita simpan dulu karena ini dalam bentuk persamaan tidak bisa kita selesaikan gitu ya. Jadi kita biarkan saja. Kita lihat lagi informasi berikutnya. Karena tadi ada dua perusahaan, nah kita sudah misalkan perusahaan A, berarti perusahaan yang kedua adalah perusahaan yang perusahaan B maksudnya gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita cari lagi. Nah, tadi untuk perusahaan B juga sama. Karena katanya dua perusahaan memiliki 6 karyawan dengan rata-rata usia karyawannya berarti untuk perusahaan B itu rata-rata usia karyawannya adalah 38 tahun. Nah, kita cari lagi dengan cara yang sama. Rata-rata akan sama dengan, nah kita gunakan simbol B ya, berarti B1 atau usia karyawan pada perusahaan B atau usia karyawan pertama ya pada perusahaan B ditambahkan dengan usia karyawan yang kedua, ditambahkan dengan usia karyawan ketiga,
usia karyawan yang keempat ditambahkan dengan usia karyawan yang kelima. Nah, untuk karyawan yang berikutnya, karena nanti akan dipertukarkan, kita misalkan lagi dengan XB ya, ini orang yang berikutnya, karena jumlahnya tadi kan harus 6. Kita bagi dengan berapa? Ya, jumlah karyawannya itu dibagi dengan 6. Nah, rata-rata usia karyawan di perusahaan B tadi disebutkan, yaitu adalah 38 tahun. Kita masukkan. 38 sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambahkan dengan XB. Kita bagi dengan 6. Oke, kita bagi 6 ya. Kemudian kita kali silang lagi. 38 kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 228 sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 ditambah B4 ditambah B5 ditambahkan dengan XB. Oke, kita bisa tukarkan posisinya ya. Jadi B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 ditambahkan dengan XB, itu hasilnya adalah 228. Nah, ini kita bisa pisahkan ya antara yang tetap berada di perusahaan B dengan yang nanti akan kita pertukarkan. Jadi B1 tambah B2 tambah B3 sampai B5 kita bisa persingkat penulisannya atau kita misalkan gitu ya. Kita misalkan dengan PB, kemudian kita tambahkan dengan XB sama dengan 228. Nah, sehingga kita dapatkan lagi sebuah persamaan. Nah, tadi kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kalau kalian menemukan ada dua persamaan, nah kedua persamaan itu bisa kita bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi, substitusi ya atau bahkan campuran. Tapi paling gampang eliminasi. Jadi kita tulis dulu persamaan yang kedua yang kita dapatkan tadi ya, PB ditambahkan dengan XB sama dengan 228. Kemudian persamaan yang kedua tadi PA ditambahkan dengan XA sama dengan 210. Nah, ini kita eliminasi. Eliminasi di sini bisa jadi tambah, bisa jadi dia dikurang. Jadi tidak selalu dikurang juga. Tapi karena yang ditanyakan di sini adalah selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan. Siapa karyawan yang dipertukarkan tadi? Yaitu XA dan XB. Nah, karena menanyakan selisih, berarti itu artinya adalah dikurang gitu ya. Nah, karena dia harus dalam bentuk pengurangan, berarti di sini kita harus, operasi yang kita pilih di sini adalah kurang gitu. Jadi nggak bisa dia tambah di sini. Coba ya. PB ditambah XB dikurangkan dengan PB ditambah XA. Ya, berarti kita tuliskan ya PB ditambah XB gitu ya. Kita kurangkan dengan PA ditambah XA. Nah, boleh. Atau kalian juga boleh mengurangkan seperti ini ya. PB dikurang PA, boleh ya. Ditambahkan dengan XB dikurang XA juga boleh. Atau langsung PB tambah XB dikurang PA tambah XA juga sama. Maka dia akan sama dengan 228 kita kurangkan dengan 210, itu hasilnya adalah 18. Nah, sehingga kita dapatkan lagi persamaan atau dalam bentuk persamaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu. Oke, nah di sini katanya apa? Kalau satu orang tadi di masing-masing perusahaan itu kita pertukarkan, maka rata-rata kedua kelompok tersebut menjadi sama. Kita lihat untuk perusahaan yang pertama atau perusahaan A dulu. Artinya ya A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5, nah ditambahkan dengan XB. Nah, kenapa XB? Karena di awal tadi kan XA ya, kok berubah jadi XB? Karena kita karena kita akan mempertukarkan orangnya. Jadi XB-nya masuk ke perusahaan A, XA-nya nanti masuk ke perusahaan B. Nah, katanya itu rata-ratanya akan sama. Nah, ini bagi 6 tadi ya. Nah, ini kan rumus rata-rata tadi ya. Banyaknya data dibagi, jumlah data gitu ya, dibagi dengan banyaknya data. Ini untuk perusahaan A. Nah, rata-ratanya akan sama kalau masing-masing orang itu kita pertukarkan. Maka dia akan sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 tambah B5 ditambahkan dengan XA. Kita bagi dengan 6. Nah, kelihatan ya. Jadi, XA tadi kan di perusahaan A, XB itu di perusahaan B. Karena dia dipertukarkan, maka XB-nya di sini dia. XA-nya jadi di sini. Karena ada satu orang yang dipertukarkan. Oke. Nah, kemudian ini kita coret ya, karena sama, maka yang tinggal itu adalah, nah tadi kan A1 sampai A5 kan kita misalkan dengan PA ya, jadi PA kita tambahkan dengan XB sama dengan B1 tambah B2 sampai B5 kita misalkan dengan
sorry, ini PB ya, bukan PA ya, PB ditambahkan dengan XA. Oke, ini bisa diganti ya, jadi PB. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu adalah kita tuliskan nih. Ini kan ada X, XB, kemudian ini ada XA. Jadi X sama XP sama P. Jadi XA-nya kita pindah ruaskan jadi min XA ya, sama dengan, nah ini PB. Nah, ini PB ya, kalian bisa ganti jadi PB. Maka ini PB, kemudian PA di sini pindah ruas lagi jadi min PA. Nah, ini kita dapatkan lagi persamaan yang baru. Nah, persamaan ini kita coba hubungkan dengan persamaan yang kita dapatkan tadi. Katanya PB ditambah XB dikurang gitu ya, PA ditambah XA sama dengan 18. Oke, ini kita hapus dulu. Di sini kita buka dulu kurungnya. Ini kan PB ditambah XB, Oke, saya ulangi ya. Nah, ini kan PB, kita kelompokkan yang sejenis dulu ya. Maksudnya yang sama-sama adapting ya, bukan sejenis ya. Nah, ini negatif, kita kalikan ke dalam, jadi ini min PA. Kemudian ditambahkan dengan XB. Nah, negatif kali lagi ke dalam kan dapatnya negatif lagi ya. Berarti dikurang XA sama dengan 18. Nah, kemudian kita lihat di sini. PB dikurang PA. Nah, ini ya. PB dikurang PA itu nilainya sama dengan apa? Sama dengan XB yang dikurangkan dengan XA. Jadi kita ganti. XB dikurang XA ditambah XB kurang XA sama dengan 18. Nah, apakah bisa kita jumlahkan? Bisa, karena ini sejenis ya. XB ditambah XB itu adalah 2XB. Kemudian min XA dikurang XA hasilnya adalah min 2XA, nilainya adalah 18. Perhatikan ini ada angka 2, ini ada 2, ini 18. Jadi semua ruas bisa kita bagi dengan 2. Ketika dibagi 2 ya hasilnya menjadi XB dikurang XA ya, karena 2 dibagi 2 itu adalah 1, sama dengan 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Sehingga kita dapatkan bahwa selisih usia kedua karyawan yang dipertukarkan. Nah, karyawan yang dipertukarkan tadi adalah XB dan XA. XB itu adalah karyawan B yang dipertukarkan, dan XA adalah karyawan A yang dipertukarkan. Nah, tadi kelihatan ya, dia bertukar posisi di sini. XB-nya masuk di perusahaan A, XA-nya masuk di perusahaan B. Sehingga jawabannya adalah 9. Kalau kita lihat opsi yang benar adalah yang C. Oke, lanjut ya. Soal yang kedua. Median, ini median ya. Median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan, yang terdiri dari 4 bilangan asli, yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 8. Jika selisih antara data terbesar dan terkecil, ya, itu adalah 10 dan modusnya tunggal, maka hasil kali data kedua dan keempat adalah, nah, masih tentang rata-rata, terus ada lagi tambahannya median. Nah, jadi kalian harus ingat lagi, median itu adalah nilai tengah. Kalau untuk data tunggal, kalian cari saja data yang posisinya berada di tengah. Kalau dia ganjil, gampang ya. Kalau dia genap, cari dua bilangan yang posisinya berada di tengah, kemudian kalian tinggal bagi 2. Oke, kita coba jawab dulu. Tadi katanya ada 4 bilangan ya, yang terdiri dari bilangan asli. Kita tidak tahu bilangannya apa, jadi kita misalkan saja 4 bilangan itu dengan X1, X2, X3, dan X4. Karena kita nggak tahu nih bilangannya apa saja. Informasinya hanya diberikan bahwa ada 4 bilangan dan bilangan itu merupakan bilangan asli. Oke, di sini katanya median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan yang terdiri dari 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil itu adalah 8. Nah, jadi median dan rata-ratanya itu adalah 8. Jadi median dan rata-ratanya sama. Nah, kita lihat dulu mediannya. Kita udah dapat ya, mediannya adalah 8. Median itu adalah nilai tengah. Karena datanya tunggal, terus dia genap, jadi untuk menentukan median, cari 2 nilai yang berada di tengah. Yang mana berada di dua nilai yang berada di tengah, yaitu X2 dan X3. Jadi harus kalian tambahkan untuk mencari nilai tengahnya. Maka X2 ditambahkan X3, dia bagi 2. Nah, mediannya kita bisa masukkan nilainya. Mediannya adalah 8. Oke, kita masukkan ya. Sama dengan X2 tambah X3, kita bagi 2. Kita kali silang lagi. Nah, kita kali silang ya. Oke, saya ulangi. Kita kali silang dulu. Ini kan 8/1. Jadi lebih gampang untuk menghindari ganti posisi gitu ya. Jadi 8 ikan 8/1. Jadi kalikan yang di sini dulu X2 tambah X3 kali 1 dulu. Hasilnya adalah X2 tambah X3 sama dengan 8 kali 2. Itu hasilnya adalah 16. Nah, kita simpan dulu persamaan yang pertama.
Nah, kemudian di sini kan dan rata-rata, sehingga rata-ratanya juga 8. Jadi median dan rata-rata itu nilainya sama dari keempat bilangan tadi. Nah, ingat lagi rata-rata rumus rata-rata itu sendiri adalah jumlahkan ya keempat bilangan tadi, berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi dengan 4. Rata-ratanya juga sama, 8 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 kita bagi dengan 4. Kali silang lagi, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 kali 1, itu hasilnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 8 kita kali 4, hasilnya adalah 32. Nah, perhatikan di sini ada X2 tambah X3 dan nilainya udah ada 16. Sehingga kita bisa masukkan X1 tambah 16 ditambah X4 sama dengan 32. Nah, kita bisa kelompokkan ya. Jadi 16 bisa kita tarik ke ruas kanan sehingga X1 tambah X4 akan sama dengan 32 dikurangkan dengan 16. Kenapa negatif? Karena dia pindah ruas dari positif menjadi negatif. Maka X1 tambah X4 akan sama dengan 16. Kita simpan lagi, kita dapat lagi dalam bentuk persamaan. Kita baca lagi katanya, jika selisih antara data terbesar dan terkecil adalah 10. Nah, data yang terbesar yang mana? Yaitu X4-nya. Data yang terkecil adalah X1-nya. Selisihnya berarti data terbesar yaitu X4, kalau dikurangkan dengan X1 itu nilainya adalah 10. Terus kita dapat lagi nih persamaannya. X1 tambah X4 16, X4 kurang X1 sama dengan 10. Nah, kalau udah dapat persamaan seperti ini, kita bisa gunakan cara eliminasi. Oke, kita tuliskan ulang ya. X1 tambah X4 sama dengan 16. Nah, ini kita coba urutkan sesuai dengan urutan yang di atas. Jadi, X1-nya duluan ya, min X1 ditambah X4 sama dengan 10. Nah, kita eliminasi. Di sini saya ingin menghilangkan X4 ya. Jadi, kita harus kurang di sini. Atau kalian juga boleh menghilangkan X1 ya. Kalau X1 yang dihilangkan berarti dia ditambah karena tandanya berbeda. Kalau tandanya sama berarti dia dikurang. Nah, sehingga X4-nya udah pasti akan habis ya atau sama dengan 0. Maka X1 dikurang min X1 itu hasilnya adalah 2X1 sama dengan 16 kurang 10 itu hasilnya adalah 6. Sehingga X1 saja akan sama dengan 6 yang dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 ya, jangan 6 dikurang 2 karena di sini dia perkalian. Jadi 6 bagi 2. Maka X1 akan sama dengan 3. Nah, kita dapatkan X1-nya adalah 3. Nah, karena X1-nya kita udah dapatkan, berarti kita bisa cari untuk X4-nya. Kalian tinggal pilih nih salah satu persamaannya untuk memasukkan nilai X1 untuk mendapatkan nilai X4-nya. Nah, saya pilih persamaan yang kedua tadi ya, X4 dikurang X1 atau yang ini tadi ya, setelah kita pindahkan posisinya. X4 dikurang X1 sama dengan 10. Masukkan X1-nya 3. Berarti X4 dikurang 3 sama dengan 10. Maka X4 10 ditambah 3. Yaitu hasilnya adalah 13. Nah, kita dapatkan X1-nya adalah 3. Berarti data yang pertama itu atau bilangan yang pertama tadi ya, bilangan asli yang pertamanya tadi adalah 3. Sedangkan yang terakhir atau bilangan asli yang terakhir itu adalah di 13. Nah, sekarang kita tinggal mencari dua bilangan lagi, kan? Mencari dua bilangan lagi. Kita cari lagi kata kuncinya di sini. Nah, katanya ya, modusnya itu, jadi modus dari keempat data itu adalah tunggal. Modus tunggal artinya adalah modusnya cuma ada satu, ya kan? Nah, kira-kira berapa nih bilangannya yang di sini ya, bilangan yang kedua dan bilangan ketiganya. Modusnya harus tunggal. Ini kaitannya kemana? Kaitannya itu ke median. Ya kan? Kaitannya ke median. Karena yang akan kita isi ini adalah nilai tengahnya. Ya kan? Maksudnya ketika kita ingin mencari dua angka lagi, berarti kita hubungkan aja ke median. Mediannya kan 8 ya, dan dia harus tunggal. Nah, kita udah langsung ketebak. Pasti angkanya adalah 8 dan 8. Nah, kenapa 8 dan 8? Coba ya, kita cari mediannya. Karena ini genap, berarti mediannya ambil angka yang dua angka berada di tengah ya. Berarti 8 kalau ditambah 8 berapa? 16. Kemudian kita bagi 2. Nah, cocok ya, mediannya akan sama dengan 8. Ya kan? Modusnya tunggal tidak? Iya, modusnya tunggal 8. Modus itu adalah data yang paling sering muncul sehingga dia sesuai dengan instruksi soalnya. Modusnya tunggal, kemudian kalau kita cari mediannya, nah mediannya itu adalah 8. Yang ditanyakan di sini adalah hasil kali data kedua dan keempat. Nah, data kedua yang mana? Berarti 8. Yang keempat 13. Tinggal dikalikan aja. 8 kali 13 hasilnya adalah 104. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya. Soal yang ketiga. Budi telah mengikuti 4 kali tes matematika pada semester 1 dengan nilai rata-rata 7.
Jika selama setahun Budi mengikuti 8 kali tes dengan nilai rata-rata 8, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 naik sebesar berapa? Nah, kita lihat dulu ya, pada semester 1 katanya rata-ratanya itu 7. Nah, berarti dia mengikuti berapa kali tes? 4 kali tes. Nah, berarti kita tuliskan. Berarti X1 ini adalah tes yang pertama ya, sampai kita jumlahkan sampai tes yang keempat, kita bagi berapa? Ya, dibagi dengan banyak tesnya, yaitu 4. Berapa rata-ratanya? Yaitu 7. Kita masukkan 7 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, kita bagi dengan 4. Kali silang lagi, berarti X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 28. Jadi sebenarnya kalian cukup kalikan 7 ke 4 saja ya. Berarti ini sudah tetap. Karena ini 7 per 1, jadi bisa langsung. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4-nya langsung dituliskan saja. Oke? Nah, berikutnya ini untuk semester yang pertama. Nah, kemudian katanya lagi apa? Jika selama setahun, nah kalau 1 tahun itu berapa semester? 2 semester, berarti udah gabungan itu antara semester 1 dengan semester 2. Nah, berarti kita bisa tebak bahwa soal yang nomor 3 ini adalah terkait dengan rata-rata gabungan. Jadi kita bisa gunakan rumusnya. Nah, jadi untuk semester 1 dan 2 yang katanya setahun tadi ya. Nah, kita bisa langsung gunakan rata-rata gabungannya. Nah, karena yang di sini katanya selama setahun itu Budi mengikuti 8 kali tes dan nilai rata-ratanya ada 8. Jadi yang rata-rata 8 itu adalah rata-rata gabungan ya antara semester 1 dan semester 2. Jadi langsung gunakan rumus rata-rata gabungan. Masih ingat ya rumusnya bahwa rata-rata ya, rata-rata untuk data yang pertama dikalikan dengan banyak data yang pertama ditambahkan rata-rata untuk data yang kedua dikalikan dengan banyak data yang kedua dibagi dengan banyak data yang pertama ditambahkan dengan banyaknya data yang kedua. Oke, kita lihat ya rata-rata gabungan berarti yang selama 2 semester tadi atau setahun tadi. Berapa rata-ratanya di sini? Adalah 8. Kalian masukkan 8 sama dengan, nah untuk rata-rata yang pertama ya kita masukkan ya. Oke, kita tuliskan di sini. Nah, rata-rata yang pertama berapa tadi? Tuh, 7 ya. Nah, ini di semester 1 ya, 7 dikalikan dengan banyak kali tesnya berapa? 4. Ditambahkan, nah, X2 ini apa X2? X bar 2 ya, maksudnya bukan X bar 2. Rata-rata yang kedua ya, rata-rata yang kedua itu kan berarti nilai rata-rata di semester 2. Nah, nilai rata-rata di semester 2 kan belum ada kan, jadi kita harus cari dulu ya kan. Nah, kita tuliskan rata-rata untuk semester 2-nya dikalikan dengan berapa kali dia mengikuti tes untuk semester 2. Nah, perhatikan, setahun itu dia mengikuti 8 kali tes. Pada semester 1, dia sudah mengikuti 4 kali tes. Berarti sisanya untuk semester 2 tinggal berapa kali tes lagi? Supaya 8 tinggal 4. Nah, berarti kita kali 4. Nah, oke. Kita bagi dengan, nah tadi N1-nya udah dapat ya. 4 ditambahkan dengan 4. Oke, 8. 7 kali 4, 28 ditambah 2 kali X2 berarti 4. Oke, ini garisnya cuma untuk X2 ya. Jadi 4 kali rata-rata nilai di semester kedua ya dibagi dengan 8. Kali silang lagi. Nah, 8 kali 8 kan 64 ya, kali silang 8 kali 8 64 sama dengan 28 ditambah 4 dikalikan dengan rata-rata di semester kedua. Oke, kita kelompokkan dulu. 64 pindah ruas ya, jadi min 28 sama dengan 4 dikalikan dengan rata-rata di semester kedua. Nah, ini jadi negatif karena di sini positif. 64 dikurang 28 itu hasilnya adalah 36 sama dengan oke. Maka, nah kita bisa tukar posisi dulu 4 kali rata-rata di semester kedua sama dengan 36. Maka rata-rata ya di semester yang kedua itu akan sama dengan berapa? 36 dibagi 4 yang nilainya adalah 9. Nah, jadi di semester 1 itu kan rata-ratanya 7 ya. Nah, di semester 2 kita dapatkan rata-ratanya adalah 9. Yang ditanyakan di sini apa? Nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 dia naik berapa? Nah, dari 7 ke 9 itu naik berapa? Naik 2. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya. Nah, berikutnya soal yang keempat. Masih tentang rata-rata. Umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 42 tahun. Jika umur rata-rata para guru 39 tahun dan umur rata-rata dosen adalah 47 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen adalah, nah ini masih terkait juga dengan rata-rata gabungan ya, karena kan katanya di sini umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 42 tahun. Nah, berarti ini sudah dalam bentuk rata-rata gabungan dia. Nah, kita bisa tuliskan ya rata-rata gabungan tadi rumusnya
Nah, ini ya rata-rata umur rata-rata guru dikalikan dengan banyaknya guru ditambahkan dengan umur rata-rata dosen dikalikan dengan banyaknya dosen ya, dibagi dengan banyaknya guru ditambahkan dengan banyaknya dosen ya. Seperti yang pada soal yang ketiga tadi ya, rata-rata gabungan. Masukkan rata-rata gabungannya berapa? 42. Nah, kemudian kita masukkan nih. Rata-rata umur gurunya berapa di sini? 39. Kita masukkan 39, kita kalikan dengan banyaknya guru ya, belum diketahui. Kemudian rata-rata dosen adalah 47 dikalikan banyak dosen dibagi banyak guru ya, banyak gurunya di sini. Oke, kita cek dulu ya. Ini banyak gurunya, di sini harusnya banyaknya guru ya. Banyak guru ditambah banyak dosen. Jadi masih NG tambah ND ya seharusnya di sini. Maka kita tuliskan 39 kali NG, 39 NG tambah 47 ND dibagi, kita ganti ya tadi ya. NG ditambah ND. Nah, ini kalian bisa ganti ya atau ralat. Kemudian kalian tinggal kali silang. 42 dikali NG hasilnya 42 NG. Ditambahkan dengan 42 kali ND ya 42 ND sama dengan 39 kali NG atau 39 NG tambah 49 ND. Jadi dia kali 1 ya, maka hasilnya dirinya sendiri. Kelompokkan yang sejenis ya, ini ada NG 42 NG, nah ini ada 39 jadi negatif sama dengan, nah ini ada ND 47 ND, nah 42-nya pindah ruas di sini jadi negatif 42 ND. Bisa dikurangkan ya, 42 dikurang 39 itu hasilnya 3 NG sama dengan 47 dikurang 42 itu 5 ND. Yang ditanyakan apa? Perbandingan banyaknya guru dan dosen. Berarti banyaknya guru tadi adalah NG berbanding banyaknya dosen. Nah, ini gampang. Kalau kalian sudah sampai di bentuk ini, kalau menanyakan perbandingan ya, NG banding ND, nah justru jangan 3 banding 5, nanti salah kebalikan. Jadi NG-nya yang 5, jadi ND-nya yang 3. Jadi dia terbalik. 5 banding 3. Nah, jadi untuk NG-nya adalah 5, ND-nya adalah 3. Jadi 5 banding 3. Jangan 3 banding 5 ya. Nanti jawabannya bisa salah. Oke, maka jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke, untuk soal yang ke-5 ya, soal yang ke-5. Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa adalah 56. Jika nilai ujian 2 siswa, yaitu Tuti dan Tono digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-rata ujian matematika menjadi 55. Apabila Tuti mendapatkan nilai 25, maka Tono mendapatkan nilai berapa? Masih juga tentang rata-rata. Oke, coba kita cek. Nilai rata-rata ujian matematika dari 43 siswa adalah 56. Nah, berarti kita tulis ya rata-rata. Nah, kita tulis nih sampai siswa yang ke-43, berarti X1 tambah X2 sampai X43 dibagi banyak siswa tentu 43. Berapa nih rata-ratanya? 56. Masukkan 56 X1 sampai X1 tambah X2 ditambahkan sampai X43. Hasilnya atau maksudnya dibagi dengan 43. Kali silang ya. 56 atau ini kali dulu ya, kali 1 dulu. X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X43 sama dengan kali silang 56 kali 43. Hasilnya adalah 2408 ya kalau kalian kalikan 56 kali 43. Oke, kita simpan dulu. Berikutnya, jika nilai ujian 2 siswa yaitu Tuti dan Tono kita gabungkan, nah maka rata-ratanya berubah nih jadi 55. Berarti rata-rata barunya ya. Berarti X1 tadi ya sampai 43 tambahkan dengan nilainya Tuti ya, X2 berarti nilai Tuti ditambah dengan si Tono tadi ya digabungkan, maka rata-ratanya berubah menjadi 55. Nah, jumlahnya juga udah berubah dari 43 nambah 2 orang berarti 45. Masukkan nilai rata-ratanya 55 sama dengan kita bagi dengan ini 45 ya, bukan 43. Kalian bisa ganti ya, 45. Kita kali silang dulu, X1 tambah X2 sampai X2 dikali berapa? Kali 1 ya, karena ini per 1 ya, hasilnya adalah dirinya sendiri. Akan sama dengan, nah ini 55 dikali 45 ya, bukan 43. Nah ini ya, sesuai yang di atas. Dikali 45 itu hasilnya adalah 2475. Nah perhatikan, untuk nilai, X1 sampai X43, nah X1 sampai X43 itu kan nilainya adalah 2408 ditambahkan, nah di sini nilai Tuti diketahui, apabila Tuti mendapat nilai 25 katanya ya, berarti kita ganti nih 25 sama dengan X Tono atau nilai Tono sama dengan 2425. Nah ini bisa dijumlahkan,
2400 ditambah 25 ya. Oke, sorry. Ditambah X2 2475. Nah, ini kalian bisa tambahkan ya. 2408 kalau ditambahkan dengan 25 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 2333 ya. Nah, ini kalian bisa ganti ya. 2433 nih seharusnya. 2433 ditambah X2 atau nilai tono sama dengan 2475. Maka nilai tono sama dengan berapa? Berarti 2475 ya tinggal dikurangkan. Yang ini tadi ya 2433 kalian ganti ya. Yang ini 2433. Maka X2 sama dengan berapa? Tinggal dikurangkan. Jadi jawabannya adalah 42. Yang ditanyakan adalah nilai tono. Maka jawaban yang benar, adalah yang B. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.